Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSc. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tanah negara dan hak ulayat. Materi pertama yaitu kita akan membahas konsep tanah negara. Ali Ahmad menjelaskan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, atau bukan merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan telah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah yang termasuk dalam kualifikasi tanah negara yaitu yang pertama, tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan. Selanjutnya, pemerintah. Yang kedua, tanah reklamasi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tanah timbul. Selanjutnya adalah tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak. Yang keenam itulah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Yang ketujuh, tanah terlantar. Yang kedelapan, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan atau pembaruan. Serta yang terakhir adalah tanah hak yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan tanah yang semula berstatus sebagai tanah negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak ulayat. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Ketentuan dalam UU PA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Kertasaputra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah di mana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Sedangkan Imam Sudiat mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Adapun wewenang hak ulayat yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah. Yang kedua, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah. Yang terakhir, menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah atau jual beli atau warisan. Adapun kaitan tanah negara dan hak ulayat, di Indonesia
Indonesia, kaitan antara konsep tanah negara dan hak wilayah telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam bidang hukum agraria. Tanah negara yang dimiliki oleh pemerintah seringkali bertabrakan dengan hak wilayah yang merupakan hak tradisional masyarakat adat atau lokal atas tanah yang mereka huni dan kelola turun-temurun. Konflik antara kedua konsep ini sering timbul terutama ketika pemerintah melakukan kebijakan pembangunan atau penguasaan tanah negara yang berpotensi merugikan masyarakat adat. Penjelasan konflik ini memerlukan pendekatan yang cermat, memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekaligus kebutuhan pembangunan nasional, peran hukum dan regulasi yang jelas serta mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.